Saya seorang penakut, tapi saya selalu penasaran dengan cerita misteri. Banyak tempat menyimpan cerita, beberapa di antaranya cerita angker. Benarkah arwah gentayangan menghantui manusia? Apa yang sebenarnya terjadi? Saya, Maharani Asmara Dewi, mencari jawabannya. Lambat atau cepat, itu pasti ada orang yang bunuh diri seperti itu. Kudu mau nak selorot-selorot, gak apa ya, Sah? Kejar. Mohon maaf, Bapak dulu kenapa bisa gantung diri? Mungkin bisa tahu sebabnya. Dia nggak mau kasih tahu. Jadi ya, takut kalau nanti aku tanya langsung lagi, dia takut terus nangis. Cewek, umurnya di sini. Dia masih kecil, tapi kayak sekarang, tapi dia dulu kayaknya emang bawaan ada keguguran. Dia minta ngikut, cuma dia bilang dia pengen ikut tapi dia nggak bisa ikut. Kematian adalah sebuah kepastian. Ada kelahiran, ada kematian. Selalu meninggalkan duka dan kesedihan yang kadang berselimut misteri. Ini terjadi di Gunung Kidul, sebuah kabupaten di wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Puluhan warga di Gunung Kidul ditemukan tewas tergantung setiap tahunnya. Apa penyebabnya? Lalu, mengapa semuanya tewas dengan cara yang sama? Beberapa hari sebelum warga yang tewas gantung diri ditemukan, sebagian warga melihat sebuah penampakan. Sebentuk bola cahaya berwarna kemerahan melintas di atap rumah penduduk Gunung Kidul. Mereka berpendapat setiap penampakan sebentuk bola api muncul, tak lama berselang akan jatuh korban. Wasino, kepala dusun Pakungu, Desa Sumberwungu, Tepus, mengaku pernah melihat fenomena tersebut. Warga Gunung Kidul biasa menyebutnya dengan nama pulung gantung. Sekitar jam 10 saya itu ke cakruk-cakruk, ke pos-pos peronda. Kudu mau nak selorot-selorot, gak apa ya, Sah? Ini ku pulung gantung, Pak. Katanya gitu, katanya itu pulung gantung. Nantinya, lambat atau cepat, itu pasti ada orang yang bunuh diri seperti itu, Pak. Pulung gantung diri. Pulung gantung dipercaya warga sudah ada dari puluhan tahun silam. Waktu kemunculannya tak menentu. Yang pasti, pulung gantung muncul saat gelap, menjelang malam hingga sebelum fajar menyingsing. Masyarakat percaya pulung gantung adalah makhluk halus yang merasuk ke dalam pikiran yang kosong. Ya, keanehannya ya cuman itu seperti ada obor atau lampu petroman itu terbang. Jadi itu sebenarnya jin itu Mbak yang bawa itu. Jin terus merasuk ke diri mereka, kemudian dia kan habis apa pikirannya sudah nggak ada ini untuk diajak berhenti sudah nggak bisa lagi. Akhirnya dia bunuh diri.
kematian gantung diri akibat pulung gantung diyakini saling berhubungan. Korban selanjutnya bisa diketahui dari arah korban gantung diri terakhir menghadap. Kalau ada yang gantung menghadap ke selatan, itu nanti yang berlawanan itu biasanya ada yang gantung lagi gitu, Mas. Mohon maaf, Bapak dulu kenapa bisa gantung diri? Mungkin bisa tahu sebabnya. Apakah pulung gantung penyebab tingginya tingkat bunuh diri di Gunung Kidul? Saat ini saya sedang berada di Desa Sumberwungu, Gunung Kidul. Dan menurut informasi yang saya dapatkan, di daerah sini banyak sekali kemunculan pulung gantung. Dan banyak pula korban yang gantung diri di daerah sini. Saya akan melakukan penelusuran bersama Jian, seorang teman yang memiliki kemampuan indera keenam. Halo Mbak, ngapain di situ? Di sini, capek aku. Tadi? Iya. Dari mana? Nah. Kamu dari tadi sini? Nah, aku kan dari kemarin udah berapa penelusuran nih. Menurut kamu enaknya kapan dan di mana kalau kita mau penelusuran malam hari? Sebenarnya habis ini bisa sih, Kak. Terus tempatnya nih? Tempatnya di sini, gini. Kita tuh lagi di tengah-tengah pegunungan nih. Kiri kanan kita kan pegunungan. Nah, kita lagi di pegunungan 1000 namanya. Jadi menurutku cocok-cocok aja sih kalau buat penelusuran kayak gitu. Jadi nanti udah enak nih, nggak apa-apa? Kita nanti bisa langsung. Oh ya udah. Udah mendingan kita sekarang siap-siap untuk penelusuran malam ini. Boleh? Ya, turun yuk. Tempat yang kami kunjungi adalah salah satu lokasi gantung diri di wilayah Kecamatan Tepus. Dari informasi yang saya dapatkan selama penelusuran, ada 2 warga yang berturut-turut tewas gantung diri. Lokasinya di Dusun Palgading, Desa Giripanggung. Wahsih, 65 tahun, meninggal gantung diri di sebuah pohon randu setahun lalu. Nah, bentar lagi kita sampai nih. Sini deh. Jadi ya, ini tepat di samping kiri kita. Ini adalah lokasi salah satu korban gantung diri. Ya, salah satu orang yang melakukan gantung diri. Namanya itu Pak Ngadiman. Itu menurut informasi dari warga yang aku dapat gitu. Jadi menurut informasi itu kan rumah, pohon atau apapun itu yang tempat yang dipakai untuk gantung diri itu kan dimusnahin. Tapi ini kita lihat di sini masih ada bekas pohonnya, bekas potongan pohonnya. Iya. Di sini. Jadi dia menghilangnya sekitar malam hari dan sore atau malam ya. Tapi ditemukannya sekitar subuh gitu. Jadi udah lama banget deh. Apa yang kamu lihat? Aku ngeliat ada itu Pak Ngadiman itu sendiri. Dia kira-kira laki-laki yang berumur 45 tahun. Badannya tinggi, agak besar, dan rambutnya sudah agak beruban gitu. Jadi dia masih
masih ada di sini meskipun tempatnya udah dimusnahkan. Masih. Itu yang kamu lihat itu dia benar-benar Pak Madiman. Kamu bisa tanya nggak dia sebabnya kenapa ada di sini? Mungkin aku coba tanya kali ya. Mohon misi Pak. Aduh, kenapa Bapak ada di sini? Ya dia cuma bilang kalau dia emang korban gantung diri itu. Mungkin mau tahu sebabnya kali ya. Coba ditanya aja. Udah, kamu tanya aja sebisa mungkin kamu dapetin informasi dari dia kalau dia mau komunikasi sama kamu. Ya, mohon maaf Bapak dulu kenapa bisa gantung diri? Mungkin bisa tahu sebabnya. Dia nggak mau ngasih tahu. Jadi ya takut kalau nanti aku tanya langsung lagi dia takut tersinggung, jadi sebenarnya menurut warga sekitar juga, jadi dia sepertinya memang salah satu dari Pulung Gantung. Dia nggak mau ngasih tahu. Nggak, dia nggak mau ngasih tahu. Maksudnya kalau kamu terus maksa buat nanya terus juga agak kayak gini. Iya, gitu ya. Gak enak juga. Dia masih ada di situ. Dia masih ada di situ. Suasana begitu hening setelah makhluk gaib tak mau menjelaskan perihal kematiannya. Benarkah sosok tersebut adalah arwah Pak Ngadiman? Lagi mungkin. Nah, ini tepat di belakang aku, kanan belakang aku ini adalah lokasi kejadian bunuh diri, gantung diri ya. Nah, itu ada di sini. Kejadiannya sekitar 1 tahun yang lalu. Tapi aku belum tahu pasti tentang korbannya bagaimana atau bagaimana, kurang tahu sih. Mungkin kita bakalan tanya informasi sama warga sekitar. Bapak, permisi. Iya Bapak, saya Rani. Iya Bapak. Bapak saya mau nanya-nanya, keganggu nggak? Iya Bapak sini bisa. Bapak tahu Pak tentang kisah ini, ceritanya? Ya mungkin saya sedikit tahu ya dari kisah gantung diri ini. Ya mungkin 1 tahun yang telah silam, bahkan ya ada warga dari sini yang namanya itu Bapak Wasi, kurang lebih dia berumur 65. Ya, karena mungkin himpitan ekonomi atau mungkin ada masalah sedikit gangguan jiwa, dia mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri. Jadi memang sebelum kejadiannya itu beliau memang sedikit ada masalah jiwanya. Nah itu maaf Bapak kalau saya boleh tahu ya, Bapak tahu tentang Pulung Gantung? Mungkin kalau Pulung Gantung pernah lihat ya, tapi karena itu mungkin mitos. Jadi kita kalau menerangkan secara mungkin detail saya kurang tahu, karena kalau mitos itu bisa dipercaya dan mungkin kalau orang-orang yang belum pernah mengalami dan belum pernah tahu mungkin akan tidak percaya. Ternyata 8 bulan sebelumnya, Mbok Sakinah juga ditemukan tewas gantung diri. Jaraknya sekitar 200 meter dari lokasi meninggalnya Pak Wasi. Lalu apa yang menyebabkan Mbok Sakinah bunuh diri? Dari sini, ini solang dari 8 bulan sebelum kejadian Bapak Wasi tadi. Nah, di sini ada kejadian. Persis ini di sini, cuman pohonnya udah ditebang sih, gitu. Masyarakat Gunung Kidul hidup pada tatanan sosial budaya dan kepercayaan nenek moyang. Sebagian besar warganya masih percaya akan mistis. Riwayatnya orang dulu itu kalau ada orang jahat gitu, ada orang jahat masuk daerah Suko sini, itu biasanya bingung Mas. Jadi
Kalau masuknya jam berapa, pasti bisa keluarnya pagi. Hanya bingung berputar-putar di daerah sini, Mas. Itu riwayat orang-orang tua dulu itu begitu. Jadi apa yang dimaksud itu desa angker atau desa apa, wong itu kok bisa orang luar masuk daerah Suko kok biasanya apa bingung gitu, Mas. Nah, ini sekarang kita sampai di tempat yang tadi aku bilang ya, tempat kedua di daerah sini. Ini selang dari 8 bulan sebelum kejadian Bapak Wasih tadi. Nah, di sini ada kejadian persis ini di sini, cuman pohonnya udah ditebang sih, gitu. Korbannya perempuan, umurnya sekitar 65. Oh iya Bapak, saya Rani. Iya, Bapak kemari. Sini Pak. Mohon maaf Pak, saya tiba-tiba. Ini rumah Bapak? Iya. Iya, mohon maaf saya tiba-tiba datang ke sini. Soalnya saya mendapat informasi dari warga bahwa ini tepat di sini. Iya, ini lokasi terjadinya bunuh diri ya. Iya. Tempat tadi kayu jambu. Kayu jambu. Maaf Bapak, sebelumnya saya mau nanya Bapak siapanya? Saya menantunya. Oh, ini ibu siapa? Ibu mertua. Ibu mertua. Jadi Bapak menantunya. Jadi pasti tahu banget tentang almarhum ya. Nah itu saya mau nanya-nanya nih Pak, karena saya juga belum dapat informasi apapun dari warga. Saya cuma dapat informasi lokasinya saja. Nah itu Bapak bisa jelaskan nggak kenapa alasannya atau gimana gitu? Gimana itu Pak? Pokoknya itu susahnya itu suaminya itu sakit kurang lebih 37 tahun itu lumpuh nggak bisa tangi. Oh jadi susahnya itu. Jadi suaminya ibu, ya. Suaminya ibu sakit sekitar 30 tahun. 37 tahun nggak bisa bangun. Nggak bisa bangun, stroke itu. Oh gitu terus. Susah yang meninggal bunuh diri itu susah. Jadi dia sedih ya? Iya. Tapi saat ibu bunuh diri, suaminya masih ada? Masih. Masih. Itu tanda-tandanya atau mungkin ibu ada kayak sikap lain gitu sebelum kejadian itu Pak? Bapak bisa ceritakan kepada saya? Itu kurang lebih 1 minggu itu hanya susah. Susahnya bagaimana saya nggak tahu. Susahnya hanya itu memikirkan bapak yang sakit itu tadi. Ya udah Bapak, terima kasih informasinya. Ya sangat jelas saya. Iya. Nah, saya sama teman saya masih di sini boleh? Nggak apa-apa. Saya sama teman saya masih di sini. Ya sudah. Iya. Bapak. Nah, tadi kita dapat informasinya sangat langsung dari keluarga malah ya. Iya, menantunya ya tadi. Menantu dari korban, dari almarhumah yang bahkan tinggal satu rumah gitu. Bisa kamu lihat nggak? Soalnya tadi waktu jalan menuju ke sini kamu bener-bener udah yang kayak gelisah, yang kayak nggak mau nanya. Iya. Maksud? Jadi kalau ngelihat kondisinya sebenarnya nggak tega banget ngeliat dia seperti itu. Cuman kalau menurut kesimpulan dia ini meninggal karena kayak dia bingung dia harus gimana lagi dengan suaminya yang sakit 37 tahun itu tadi, dengan hidupnya dia sendiri yang seperti itu gitu. Menurut aku sih dia kayak stres yang dibuat dia sendiri gitu. Kamu lihat ya udah. Ini lokasi terakhir kita. Oke, yuk. Gak apa-apa kan ya kita. Yuk.
Wilayah Gunung Kidul berupa perbukitan dan pegunungan kapur. Letaknya 40 km dari pusat kota Yogyakarta. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri atas 4 kabupaten dan 1 kota. Di antaranya Kabupaten Bantul, Gunung Kidul, Kulon Progo, Sleman, dan Kota Yogyakarta. Dari semua kabupaten yang ada, Gunung Kidul memiliki wilayah yang terluas, nyaris separuh provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Tidak ada yang menonjol dari Gunung Kidul. Namun, sebuah fakta cukup mencengangkan, yakni tingkat bunuh diri di kabupaten ini tertinggi se-Indonesia, bahkan lebih tinggi 4 kali dari ibu kota Jakarta. Data pihak kepolisian, setiap tahunnya puluhan warga ditemukan tewas tergantung. Dibanding daerah-daerah lain, memang di wilayah Gunung Kidul itu angka kejadian khususnya bunuh diri ini memang cukup tinggi. Dari tahun 2011 itu terjadi sekitar 26 kejadian, orang meninggal. Kemudian pada tahun 2012 ini mengalami kenaikan yang cukup tinggi. Dalam 1 tahun terjadi 39 kejadian. Kemudian pada tahun 2013 yang lalu mengalami penurunan, tetapi masih cukup tinggi dibandingkan tahun 2011, yaitu sebanyak 29 kejadian. Dan sampai dengan bulan Februari di tahun 2014 ini sudah 3 kali terjadi kasus bunuh diri. Khusus bunuh diri yang terjadi di wilayah Gunung Kidul ini memang rata-rata hampir semua dengan cara menggantung diri. Bekas kerajaan ada di sebelah sini-sini. Di sebelah sini? Iya. Kayak apa? Kayak pegunungan kecil gitu ya? Iya. Ya, di sini. Daerah-daerah sini, sepanjang inilah. Apakah pulung gantung benar ada? Saya mencari tahu lebih jauh mendatangi Alas Bundar, yang dikenal sebagai salah satu tempat paling angker di Gunung Kidul. Di bagian selatan Gunung Kidul terdapat Pegunungan Seribu. Konon wilayah ini cukup angker. Di tempat ini, saya dan Jen akan mencari tahu tentang pulung gantung. Kayaknya ada sesuatu di sini. Sebelah kanan kakak tuh mungkin kakak nggak bisa ngeliat, cuman kalau aku ngeliat di situ ada orang tinggi banget, gede banget badannya. Dia sebenarnya agak menanyakan ke kita kenapa kita kesini. Oh, ya. Dari apa yang kamu bisa lihat, sebenarnya apa sih hubungannya pulung gantung dengan tempat ini? Sebenarnya hubungannya pulung gantung sendiri sama tempat ini tuh menurut aku kadang emang mereka bisa datang ke sini, cuman mereka tidak selalu ada di sini gitu. Jadi kalau misalkan aku nungguin mereka datangnya bisa nggak? Kayaknya sih gelap nih kan? Ya belum tentu juga karena mereka nggak bisa dipanggil, jadi mereka itu datangnya semau dia aja gitu. Ya, sebenarnya nggak berharap ya dia ada gitu, cuma sebenarnya penasaran aku sih. Jadi kita coba jalan ke sana. Kamu kayaknya gelisah banget ya? Iya. Kenapa? Tadi datang ke tempat ini tuh kayak rasanya tuh sedih aja. Maksudnya sedih kayak gimana? Aku kayak pengen nangis bawaannya. Gitu, sedih banget. Terus ya, gitu deh. Kamu sedih, kamu pengen nangis, datang ke tempat ini ada hubungannya dengan apa yang kamu lihat? Iya, kayak ngerasain aja dulu mereka kayak apa di sini. Itu apa yang kamu lihat? Kalau menurut aku sih, kayak sepenglihatanku, dulu tempat ini tuh mungkin dulu kerajaan, cuman aku nggak tahu itu kerajaan apa.
Dan kerajaan itu dulu kayak didatengin sama kerajaan lain, terus kayak mereka hancur kerajaannya dan banyak yang meninggal gitu. Jadi menurut aku ya banyak lah di sini. Ya, dan tadi juga ada sempat beberapa melihat ada perempuan Jawa gitu, kayak pakai kemben-kemben gitu. Kayak mereka minta tolong gitu deh. Itu di mana? Yang banyaknya ada orang-orang yang kamu tadi bilang bekas kerajaan itu? Bekas kerajaan ada di sebelah sini-sini. Ini sebelah kiri kita. Iya. Kayak kayak pegunungan kecil gitu ya? Iya. Ya di sini. Daerah-daerah sini sepanjang inilah. Ini kamu bisa lihat itu ada apa? Itu ada perempuan, dia pakai baju Jawa, terus ya intinya kayak minta tolong aja, dan dia nanyain kenapa kita kesini. Banyak banget di sebelah sini nih. Ini karena auranya negatif banget sebelah sini nih. Di sini? Ya, daerah-daerah sini. Merinding aku asli. Ya ini banyak banget. Udah berbagai macam deh di sini. Ada laki-laki, dia pakai baju hitam, dia badannya nggak terlalu besar, ada di atas sana. Yaudah, coba kamu center yang mana? Ini pakai ini lebih jauh. Sebelah sini nih. Daerah sini nih. Cuman dia ini, dia nggak mau. Dia orangnya sombong kayaknya. Jadi menurut aku dia agak sedikit galak. Itu dia ada hubungannya dengan orang kerajaan atau dia bukan? Sepertinya iya dia ada hubungannya, cuman dia nggak mau jawab dia hubungannya apa. Dia sebagai apa? Iya, dia nggak mau jawab, cuman dia emang dari dulu di situ. Hai. Udah Pak Ade. Itu di sana mau. Dia ngomong sama kamu. Apa? Kamu bisa dengar? Kok nangis? Yang kamu lihat apa? Cewek. Umurnya Di sebelah sini nih. Dia masih kecil, tapi kayaknya sekarang, tapi dia dulu kayaknya emang bawaan ada keguguran. Dia minta ngikut, cuma dia bilang dia pengen ikut tapi dia nggak bisa ikut. Kenapa? Itu karena dia udah ngerasa kok dia beda dunia sama kita. Pengen ikut kamu. Dia janji dia bakal jagain. Mukanya kayak gimana? Kayaknya hampir sama kayak aku, dia rambutnya lebih keriting. Ada hubungannya sama kamu? Kayaknya ada, dia kayak harusnya di atasku setahun kakak aku. Kok dia ada di sini? Kayaknya emang biasanya dia ikut aku di rumah, cuma aku gak pernah mikir dia siapa. Ternyata emang dia ngikutin aku terus. Udah. Pergi. Sudah kamu. Sulit membuktikan fenomena pulung gantung sebenarnya. Apakah memang hanya sekedar mitos belaka?
Tapi warga Tepus banyak yang meyakini adanya pulung gantung. Bagino, warga desa Sumberbungu, Kecamatan Tepus, mengaku pernah melihat pulung gantung. Menurut Bagino, setelah melihat penampakan pulung gantung, ia menjadi tidak punya keinginan untuk menjalani hidup. Ngerti jajung gantang itu, ya angsal sedinten kalih dinten itu si makula niku dadi simbahke beda karo adate kula pun ngoten niku. Aku wis ora enak mangan. Aku karep embuh kula ngoten. Menurut kesaksian warga, tingkah laku seorang korban pulung gantung akan terlihat berbeda dari sebelumnya. Beberapa akan terlihat sering membawa tali, kain, atau kabel untuk menggantung diri. Mereka akan terlihat lebih sering merenung dan menyendiri, sebelum akhirnya ditemukan tewas tergantung. Di mana itu jatuh pasti ada orang yang mau bunuh diri di situ. Tapi yang orang bunuh diri itu pasti hatinya itu sudah kosong. Jadi dia itu pasti pikirannya susah, hatinya kosong, langsung kemasukan yang dinamakan setan pulung gantung itu. Warga biasanya langsung memusnahkan tempat gantung diri, agar pulung gantung dan arwah orang yang meninggal tidak bergentayangan untuk mencari korban lain. Tapi yang jelas pulung gantung itu adalah orang yang matinya gantung diri. Nah, perlu dibedakan, orang yang matinya gantung diri itu juga bisa karena faktor ekonomi. Stres, dia bukan masuk ke jurang tapi juga gantung diri. Kelihatannya itu bundar, tapi belakang itu ada ekornya, Pak. Yaitu selorot-selorot di atas, itu katanya, saya tanya-tanya orang-orang tua dan teman-teman, itu katanya pulung gantung. Dan jatuh di mana itu pulung gantung itu jatuh atau di dusun mana, itu ya nantinya lambat atau cepat, itu pasti ada orang yang bunuh diri seperti itu. Faktor pertama yaitu kesepian. Terus yang kedua, nggak ada yang diajak untuk memecahkan masalah itu. Sehingga pikirannya kosong. Akhirnya pihak kedua, setan masuk membisiki orang yang ingin bunuh diri itu. Yang gantung diri itu sudah ada 5 orang. 5 orang. Jadi jaraknya yang akhir-akhir ini hanya sebulan. Jadi dulu Cici itu, terus sekarang Pak Marto itu yang akhir-akhir ini. Yang lama-lama sudah jaraknya lama. Ada saya datang jatuh situ, ya. Pasti ada orang yang bunuh diri situ, bunuhnya diri itu pakai gantung. Teror pulung gantung menarik perhatian sejumlah kalangan untuk mengetahui lebih dalam. Seorang pengamat sosial budaya, Doni Danardana, pernah meneliti tentang pulung gantung. Tapi yang jelas pulung gantung itu adalah orang yang matinya gantung diri. Nah, perlu dibedakan, orang yang matinya gantung diri itu juga bisa karena faktor ekonomi. Stres, dia bukan masuk ke jurang tapi juga gantung diri. Maka kalau mau melacak sebetulnya lebih jauh tentang fenomena pulung gantung, kita harus lihat, bisa ketemu. Kenapa kok seperti ini? Penjelasan lain tentang pulung gantung tak selalu mistis. Pulung gantung dianggap sebagai mitos belaka. Pulung gantung yang sering disampaikan orang-orang itu, bagi saya itu mitos, Mbak. Karena sebetulnya itu kan meteor yang jatuh. Tetapi terus masyarakat itu diartikan bahwa akan ada orang yang gantung diri. Padahal kalau bagi saya itu hanya mitos. Yang mana mitos itu harus kita luruskan. Dan kita sekarang baru gencar-gencarnya sosialisasi kepada masyarakat.
bahwa harus menghilangkan mitos seperti itu, bahwa gantung diri itu disebabkan karena depresi. Sehingga mungkin mitos ini akan dipelihara karena memang ada hal yang positif, dalam artian ini menguntungkan. Ada yang bisa disalahkan, ada yang bisa dijadikan pembenaran kenapa itu terjadi gitu ya. Tetapi masalahnya adalah justru kalau pulung gantung mitos ini disuburkan, ini justru akan membuat kita tidak belajar gitu loh, tidak belajar dan tidak mencari tahu apa sih penyebabnya. Padahal dari studi literatur dan dari pengalaman saya, pengamatan saya, dari apa yang saya pelajari dan saya kaji, 80% penyebab bunuh diri itu adalah gangguan mental emosional, yaitu depresi. Pulung gantung disikapi dengan berbagai macam pandangan. Apapun itu, pulung gantung menjadi sosok yang menakutkan dan menciptakan teror bagi warga Gunung Kidul. Tingginya tingkat bunuh diri di Gunung Kidul tetap menjadi persoalan yang belum terselesaikan hingga kini.